Senin malam, 27 April 2026, jarum jam menunjukkan pukul 20.52. Saat sebagian warga Bekasi bersiap untuk beristirahat, sebuah dentuman memekakan telinga merobek kesunyian. Stasiun Bekasi Timur. Jeritan histeris pecah di tengah kepulan debu dan puing-puing besi yang terkoyak. Argo Bromo anggrek, sang raja jalur utara, menghantam keras punggung komuter lain yang sedang terdiam tak berdaya. Inilah potret nyata bahwa maut bisa datang tepat dari belakang. Tragedi semalam bukan sekadar angka di kolom berita. 15 nyawa melayang dalam sekejap, puluhan lainnya bertaruh nyawa di ruang ICU. Sejarah kelam perkeretaapian Indonesia kembali mencatat tinta merah menjadi kecelakaan terburuk dalam 20 tahun terakhir sejak tragedi Stasiun Gubug. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sistem keamanan sekelas Argo Bromo bisa luput dari maut? Kita bedah detiknya secara presisi. Sebelum pukul 20.50, KRL arah Cikarang tertahan di jalur 1. Kabarnya, ada kendala teknis di depan sana gara-gara sebuah taksi listrik yang mogok di perlintasan. KRL pun menunggu sinyal aman, namun maut justru datang dari arah barat. Tanpa sempat mengerem maksimal, moncong lokomotif Argo Bromo menghujam gerbong terakhir KRL. Tragisnya, itu adalah gerbong khusus wanita. Bayangkan kepanikan di dalam sana. Besi-besi gerbong wanita itu melengkung, meremas ruang kabin hingga tak bersisa. Banyak penumpang terjepit di antara reruntuhan rangka baja. Petugas dan warga sekitar hanya bisa mengevakuasi seadanya dengan tangan kosong di menit-menit awal. Jeritan minta tolong bersahutan dengan sirine ambulan yang mulai membelah malam Bekasi yang mencekam. Operasi penyelamatan naik level saat Basarnas dan tim SAR dikerahkan. Menggunakan alat pemotong hidrolik, petugas harus berhati-hati membelah badan gerbong agar tidak melukai korban yang masih terjepit. Evakuasi ini berlangsung dramatis hingga fajar menyingsing di Selasa pagi. Dampaknya, jalur utama lumpuh total. Penumpukan penumpang terjadi di Manggarai hingga Jatinegara. Sebuah kekacauan logistik di tengah duka mendalam. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad bersama Raffi Ahmad langsung mendatangi lokasi kejadian pada malam itu juga. Mereka memantau langsung proses evakuasi hingga malam. Melihat proses evakuasi yang sedang berlangsung, korban masih dapat terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai dengan cepat. Kalau saya lihat petugas baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak SAR dan TNI Polri bekerja dengan kompak di lokasi. Selasa pagi, Presiden Prabowo Subianto langsung turun ke lapangan, menjenguk korban di RSUD Bekasi dan memerintahkan investigasi total. Pertanyaannya satu, siapa yang bertanggung jawab? Apakah kegagalan sinyal, human error, ataukah takdir yang tak terelakkan? Sebelum kita menjawab itu, mari kita buka lembaran lama. Karena nyatanya, rel kereta kita sudah berkali-kali meminum darah para syuhada perjalanan. Tentunya kita semua kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah
setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya, sudah berapa puluh tahun ini. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya. Dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Ini keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api ya, kita harus keluarkan itu. Saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya. Saya kira begitu dari saya. Menengok ke belakang, kecelakaan kereta api di Indonesia punya sejarah yang sangat panjang dan mengerikan. Jauh sebelum era digital, pada 22 Desember 1944, sebuah tragedi besar terjadi di Padang Panjang, Sumatera Barat. Di jalur yang terjal, sebuah kereta uap kehilangan kendali akibat remblong. Hasilnya, 200 orang tewas seketika di lembah yang sunyi itu. Maju ke era modern, ingatan kita takkan pernah lepas dari tragedi Bintaro 19 Oktober 1987. Sebuah nama yang menjadi sinonim untuk horor di atas rel. Dua kereta KA 220 Patas Merak dan KA 225 beradu banteng dalam kecepatan tinggi. 156 orang tewas. Tubuh-tubuh manusia tergantung di jendela gerbong yang remuk. Sebuah kelalaian komunikasi petugas yang harus dibayar dengan nyawa ratusan orang. Namun, sejarah kelam tak berhenti di Bintaro. Setahun setelah itu, tepatnya September 1968, Desa Ratu Jaya di Depok menjadi saksi bisu adu kuat antara kereta uap Bumel dengan kereta diesel modern. Perbedaan teknologi tak menghalangi maut untuk menjemput 116 jiwa. Seolah tanah Depok punya magnet tersendiri bagi insiden kereta api. Memasuki milenium baru, tepat di hari Natal 25 Desember 2001, duka menyelimuti Brebes. KA 146 menghantam KA Gaya Baru, Malam Selatan yang sedang berhenti di stasiun Ketanggungan Barat. 31 orang tewas. Penyebabnya klasik namun fatal. Pelanggaran sinyal masuk. Sebuah pengingat bahwa lampu merah di rel kereta bukanlah sekadar hiasan, melainkan batas antara hidup dan mati. 5 tahun berselang, tepatnya April 2006, kecelakaan yang hampir serupa dengan tragedi Bekasi semalam terjadi di stasiun Gubug, Grobogan. KA Sembrani melaju kencang menabrak KA Kertajaya yang sedang berusaha mundur. Lokomotif terlempar ke sawah, gerbong-gerbong terguling, 14 orang tewas. Polanya hampir mirip, melibatkan kereta jarak jauh eksekutif yang menabrak rangkaian lain di depannya. Kita juga tak bisa melupakan insiden Desember 2013. Hanya berjarak 200 meter dari lokasi tragedi Bintaro 87, sebuah KRL Serpong Tanah Abang menghantam truk tangki Pertamina bermuatan 24.000 kiloliter BBM. Ledakan dahsyat mengubah perlintasan menjadi neraka api. Masinis dan asistennya gugur di tempat tugas. 7 orang tewas akibat kendaraan yang nekat menerobos palang pintu. Kembali ke tragedi Bekasi Timur 2026. Data menunjukkan bahwa jumlah korban tewas kali ini adalah yang tertinggi dalam satu insiden tunggal jika dibandingkan dengan rentetan kecelakaan kecil di periode 2017 hingga 2024. Meskipun secara total tahunan tahun 2017 mencatat 87 jiwa, namun rata-rata disebabkan oleh kecelakaan di perlintasan sebidang, bukan tabrakan antar kereta yang masif seperti ini.
Analisis sementara menunjukkan adanya efek domino, dimulai dari kendaraan listrik yang mogok di rel, menyebabkan gangguan jadwal, hingga kemungkinan malfungsi pada sistem Automatic Train Protection (ATP) pada Argo Bromo Anggrek. Kenapa kereta secepat itu bisa masuk ke jalur yang sedang terisi? Inilah yang sedang diinvestigasi secara mendalam oleh KNKT. PT KAI pun bertindak tegas. Seluruh perjalanan menuju Gambir dan Pasar Senen dibatalkan sementara. Stasiun Bekasi Timur berubah dari tempat pemberhentian menjadi TKP investigasi yang tertutup rapat. Ribuan orang terdampak, namun keselamatan tetap jadi harga mati. Duka ini adalah duka nasional, mengingatkan kita bahwa di atas rel besi, sedetik saja lengah, maut siap menjemput. Setiap kali kita naik kereta, kita menaruh kepercayaan penuh pada sistem dan operator. Namun, sejarah membuktikan dari Padang Panjang 1944 hingga Bekasi 2026, teknologi secanggih apapun tetap memiliki celah. Apakah ini murni kesalahan teknis? Ataukah kita kembali jatuh pada lubang yang sama, kelalaian manusia yang terus berulang? Tragedi Bekasi Timur kini menjadi luka baru di antara ribuan kilometer rel yang membentang di Nusantara. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk para korban. Semoga ini menjadi pelajaran terakhir, agar tak ada lagi tangis di stasiun, tak ada lagi darah di atas bantalan rel. Tetaplah waspada, karena keselamatan adalah hak setiap jiwa. Sampai jumpa di ulasan mendalam berikutnya.